Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana caranya menyemai bibit untuk hidroponik. Jadi yang saya semai hari ini pakcoy, masih tetap pakcoy ya teman-teman. Terlebih dahulu rockwool kita potong-potong dan saya sudah potong di sini dan ini dibagi-bagi. Oke. Jadi ini dipotong jadi 9 potongan, diukur dengan perasaan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, dan ini dibelah menjadi 3 bagian. 1, 2, dan 3. Nah, oke, ini masih tetap posisi seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu, 2. Oke, jadi langsung kita masukkan ke ini, langsung simpan di nampan kawan teman-teman. 1, 2, 3. Sekarang rockwool ini kita basahin. Kita basahinnya cukup pakai air hujan sini. Jadi benar-benar dibasahin ya teman-teman. Permukaannya itu benar-benar dibasahin agar semua rockwool ini benar-benar basah. Jadi setelah basah ini kita lubangin. Kita lubangin memakai jadi cara melubanginya di sini, kalau menurut saya ini langsung lubangnya agak luas ya teman-teman, agak besar. Ini bertujuan untuk memberikan ruang yang bebas di saat dia support atau kecambah itu, agar dia leluasa di saat dia membuka daun pertamanya. Karena kalau tidak dilubangin kebanyakan bibitnya bisa membusuk, bahkan tidak bisa
daunnya tidak bisa leluasa untuk bergerak dan tidak bisa naik ke permukaan karena tersangkut oleh serat rock wool. Nah, jadi seperti ini saya melubanginya. Lubangnya agak besar. Nah, bibit sudah saya siapkan, yang saya basahin terlebih dahulu di kanebo, agar mengetahui bibit yang mana yang nantinya bisa tumbuh. Karena di sini masih ada biji yang kadang belum tidak tumbuh merata. Jadi untuk menghemat rock wool, kita bisa mengakalinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau sudah begini, ini akan tumbuh dengan 100%. Jadi tidak ada lagi yang tidak tumbuh di dalam rock wool. Jadi kita bisa menghemat rock wool di sini. Nah, contoh yang tidak tumbuh itu seperti ini teman-teman. Nah, ini nggak jadi nih. Walaupun jadi, tapi dia lama, jadi nggak rata nantinya di rock wool. Kalau sudah kecambah, sudah sepot seperti ini, jadi kita bisa meyakinkan kalau ini dia sudah tumbuh. Satu lubang, satu biji teman-teman. Jadi ini yang saya lakukan setiap saya nyemai. Nah, oke teman-teman, cara mengambil bibitnya itu, ujung tusuk sate ini kita pecah belah jadi dua. Nah, seperti ini. Jadi kita ngambilnya gampang teman-teman, tinggal seperti ini, langsung ditaruh sini. Nah, jadi kayak dijepit gitu ya. Kita ambil ujungnya dan dimasukin, jadi lebih cepat jadinya. Dan kita bisa memposisikan bagian bawahnya itu yang calon akar, jadi bisa Oke teman-teman, jadi semaiannya sudah selesai. Sekarang kita langsung potong ini ya. Ini bertujuan agar di saat pindah tanam nantinya tidak mengganggu akar. Jadi akarnya tidak ada yang nanti yang putus di saat kita pisahkan. Jadi potong memang sebelum bibitnya tumbuh ya, sebelum bibitnya berakar. Ini memudahkan kita di saat pindah tanam nantinya. Jadi tidak ada akar yang rusak, tidak ada akar yang patah nanti. Jadi dipotong ini. Tadi waktu pemotongan pertama itu belum, karena belum dibasahi, jadi belum lepas semuanya. Karena
karena kalau dipotong langsung di saat pertama susah untuk menyatukannya karena masih posisi keadaannya masih kering. Jadi kalau dipotong di saat dia basah seperti ini, dia akan tetap menyatu. Jadi setelah dipotong ini, saya biasanya menambahkan atau menutupi rock wool ini dengan tisu. Jadi penutupan rock wool dengan tisu itu bertujuan agar rock wool tidak cepat diserang oleh lumut, karena lumut juga dapat mengganggu pertumbuhan bibit. Ketika dia berlumut, proses pengakarannya akan terganggu. Karena saya sudah terbiasa menyemai bibit, di usia 2 hari saya langsung tembak dengan nutrisi langsung di 1000 ppm. Setelah ditutup begini, kita cari tuh lubangnya di mana. Posisi lubangnya di sini. Nah, kita buka nih, kita buka ini lubangnya nih. Nanti beli cerah, dia tumbuh di bagian lubang aja. Nanti rock wool ini akan terlindung dari yang namanya lumut. Jadi lumut itu sangat mengganggu pertumbuhan bibit kita, apalagi lumut itu cepat berkembang dan mengisap nutrisi yang lebih banyak daripada sayur, daripada bibit kita. Oke, nanti saya tutupi semua. Ini sebagai contoh. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Dan ini yang sudah jadi, oke, teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini. Di sini saya bungkus memakai tisu. Jadi hasilnya seperti ini. Ini hampir sama cara pembibitannya seperti yang saya peragakan tadi. Nah, walaupun di sini tumbuh lumut, teman-teman. Di sini tumbuh lumut, tapi ini hanya permukaan tisu saja. Nanti di saat pindah tanam, sebelum pindah tanam, ini tisunya kita bongkar. Nah, jadi hasilnya begini. Jadi rock woolnya bisa terlindung dari lumut. Ketika dibongkar ini, nah ini enggak seberapa lumutnya. Lumutnya hanya ada kebanyakan ada di tisu. Nah, ini bibit saya baru 11 hari, teman-teman. Jadi saya masih bisa bertahan di sini karena rock woolnya terlindung dari lumut. Jadi saya nggak masalah. Saya harus menunggu sampai benar-benar
posisi daun ini bisa melewati net pot. Jadi saya mempunyai prinsip bahwa permindahan bibit itu bukan tergantung dari 4 daun. Jadi walaupun 4 daun, kalau posisi, nah contoh seperti ini sudah 4 daun yang kecil ini, tapi dia belum melewati net pot. Jadi dia kesusahan nanti untuk tumbuh di dalam instalasi. Dia tidak dapat sinar matahari yang daunnya. Nah contoh seperti ini masih banyak yang pendek, yang udah ada 4 daun tapi dia masih pendek. Ini belum bisa. Nih kayak begini, ini udah 4 daun tapi dia belum melewati net pot kayak gini. Jadi ini belum bisa saya pindahkan. Nanti saya tunggu apabila dia yang kecil ini sudah kira-kira sudah melewati daunnya dari net pot, baru saya pindahkan. Karena kesimpulan saya di sini, saya mengukur dari bibit itu bisa dipindahkan atau belum itu dari ketinggian daun. Jadi kalau daunnya sudah tinggi melewati net pot, di situ baru saya akan pindahkan. Karena di saat berada di instalasi itu dia juga membutuhkan sinar matahari. Karena prinsip pertama, pertumbuhan dari tanaman itu mengandalkan sinar matahari. Jadi tanpa sinar matahari, tanaman tidak akan sempurna untuk menyerap nutrisi. Kenapa? Karena sinar matahari merupakan hal yang pertama, hal yang penting dalam pertumbuhan sebuah tanaman itu. Karena disitulah dengan bantuan sinar matahari, tanaman itu bisa melakukan fotosintesis. Oke, sementara sampai di sini dulu. Sebentar saya akan perlihatkan bagaimana hasilnya setelah di instalasi.